Semangat pagi buat teman-teman semuanya. Saya akan berbagi pengalaman budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Nah, di sini saya akan share untuk pengendalian hama tikus di lahan gambut. Ya, di semua lahan sih sama. Nah, ini adalah contoh pokok yang terserang hama tikus. Nah, kita bisa lihat pelepahnya, pupus mudanya itu berwarna coklat ya, atau gosong. Nah, itu diakibatkan oleh keratan tikus yang ada di pelepah termudanya. Nah, ini contoh pelepah yang berwarna coklat tadi karena akibat keratan tikus. Nah, ini dia keratannya. Nah, jadi hal ini sangat-sangat merugikan petani ya, dimana kita sebagai petani mempunyai target panen sesuai dengan balai benih, yaitu umur 2 tahun kita sudah bisa panen. Nah, akibat serangan ini yaitu menjadi terlambat, ya kan? Sama halnya seperti serangan hama oryctes, yaitu dengan melukai tanaman itu sehingga nantinya kalau tidak kita kendalikan itu bisa menimbulkan jamur yang berakibat kematian pada tanaman sawit. Nah, ini juga contoh pokok yang terserang hama tikus. Nah, ini keratannya. Cuman pupusnya belum terlihat berwarna coklat. Kalau belum terlihat berwarna coklat, berarti dia tidak sampai melubangi ke dalam gitu. Nah, kalau pupusnya yang sudah berwarna coklat tadi itu sebaiknya kita buang. Nah, setelah kita buang, kita biarkan dulu supaya terpapar sinar matahari ya, supaya bakteri, virus ataupun jamurnya mati oleh terik matahari. Nah, setelah itu kita aplikasikan fungisida. Bahan aktifnya tembagoksida 56%, merek dagangnya Nordox. Nah, ini adalah contoh pokok yang terserang hama penggeret batang, yaitu kumbang tanduk. Nah, setelah terserang itu saya aplikasikan Nordox. Nah, dia tumbuh tunas kembali ya kan. Nah, jadi setelah hama itu melukai batang, saya sarankan untuk mencabut pupus muda yang membusuk itu, biarkan terkena paparan sinar matahari selama 1 hari, kemudian kita aplikasikan Nordox dengan dosis 2 gram per liter air ya. Setelah itu baru kita di sini juga saya memberikan sistem pengumpanan untuk tikus dengan merek dagangnya Radgon. Saya aplikasikan 2 butir per pokoknya supaya hama-hama tikus tadi tidak menyerang tanaman kita. Nah, ini adalah contoh pokok sawit juga yang terserang hama tikus. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada juga pokok sawit kita yang terserang hama tikus. Nah, ini kalau bisa ya harus diganti, disisip kalau sudah seperti ini. Jadi pokoknya rebah ya. Nah, kalau seperti ini ya bagusnya kita sisip, kita ganti ulang ya, supaya target kita yang tadinya 2 tahun panen ya kita bisa dapatkan, walaupun banyak juga dari beberapa pokok sawit yang terserang hama tikus. Setidaknya ada beberapa pokok yang tidak terserang. Nah, itulah yang kita harapkan nantinya. Oke, ini kita aplikasikan Radgon dengan bahan aktifnya Brodivakum 0,005%, berat 5 kilo. Biasanya dalam 1 kilo ini terdapat 325 butir ya. Kita aplikasikan 2 butir per pokok. Oke, untuk contoh butirannya ini kita bisa lihat ya, seperti ini butiran. Nah, ini kita aplikasikan nanti 2 butir per pokok. Nah, jadi jika ini sistem pengumpanan ya, jadi jika tikus ini memakan racun, nah itu akan menimbulkan dehidrasi yang hebat buat hewan tikus ini. Jadi di situ dia makan tidak langsung mati. 5-7 hari kemudian baru dia mati kering. Nah,
sehingga tidak menimbulkan kecurigaan lain buat kawanan tikusnya, koloni tikusnya gitu. Karena tikus ini termasuk hewan yang pintar. Nah, kalau langsung mati, yang lainnya tidak mau memakan umpan ini. Nah, kita aplikasikannya pun menggunakan sarung tangan ya, supaya tidak ada bau-bau tangan manusia gitu, supaya dia memakan umpan yang kita berikan ini ya. Jadi wajib kita menggunakan sarung tangan untuk aplikasinya. Kalau enggak ya tikus tadi bisa jadi tidak memakan itu racun yang kita umpan tadi. Nah, ini sawit yang terkena serangan. Ini pupusnya mulai berwarna coklat ataupun gosong ya. Ini yang dikerat. Oke, kita taburkan. Nah, sebaiknya ini yang pupusnya ini kita cabut dulu ya, kita cabut, kemudian kita biarkan terpapar sinar matahari selama 1 hari supaya bakteri, virus ataupun jamur-jamur yang timbul nantinya di luka yang disebabkan oleh keratan tikus tadi bisa mati. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan Nordox tadi ya, dengan dosis 2 gram per liter air. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akan update perkembangan tanaman sawit ini di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat pagi buat rekan-rekan semuanya.